Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, peserta pelatihan online dengan tema terapi pijat stroke. Jadi hari ini insya Allah kita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan terapi pijat stroke. Jadi sebelum masuk ke praktek, ada baiknya kita mengenal tentang stroke. Jadi secara teoritis stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah menuju ke otak atau tersumbatnya pembuluh darah menuju ke otak. Jadi saya ulang, secara konseptual stroke adalah pecahnya pembuluh darah menuju ke otak atau tersumbatnya pembuluh darah menuju ke otak. Nah, di dalam darah ada nutrisi, ada oksigen. Sekali lagi, di dalam darah ada nutrisi, ada oksigen. Nah, ketika pembuluh darah pecah atau tersumbat, maka secara otomatis darah yang seharusnya mengalir menuju ke otak menjadi tersumbat atau gagal menuju ke otak. Sementara di dalam darah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada nutrisi, ada oksigen. Akibatnya apa? Akibatnya saraf yang seharusnya bisa makan asupan menjadi mati. Nah, inilah yang menyebabkan stroke. Kemudian jenis stroke bisa kita bagi menjadi dua, yaitu iskemik dan hemoragik. Iskemik adalah penyumbatan pembuluh darah menuju ke otak karena plak, karena sumbatan kolesterol yang berada di kanan kirinya ini pembuluh darah. Kemudian stroke berat atau hemoragik. Jadi yang pertama tadi iskemik, yang kedua adalah hemoragik. Nah, kalau hemoragik pecah, jadi ada luberan darah yang keluar dari pembuluh darah. Akibatnya apa? Darah tidak bisa masuk ke dalam otak. Nah, sekali lagi, jenis stroke ada dua, yaitu iskemik sumbatan dan hemoragik pecahnya pembuluh darah menuju ke otak. Nah, penyebab utama terjadinya stroke adalah tensi. Jadi hipertensi diduga sebagai pemicu sekaligus penyebab terjadinya stroke. Makanya hati-hati untuk pasien kita yang sudah memiliki tensi yang sangat tinggi. Ideal rata-rata normalnya manusia itu sekitar 120 per 80. Jika nanti naik 140 itu masih bisa kita tolerir, tapi sudah harus hati-hati, apalagi yang sudah di atas 140. Maka jika kita ingin mengurangi potensi serangan stroke, berarti kalau kita sudah tahu tensinya di atas 140, maka harus segera diturunkan. Nah, diturunkan bisa menggunakan herbal maupun bisa menggunakan zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia dokter yang berhak merekomendasikan. Kemudian pelatihan kita lebih fokus pada iskemik, bukan hemoragik, karena untuk peserta pemula sebaiknya jangan menangani pasien yang hemoragik atau pecah pembuluh darah. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi. Nah, dari mana kita mengetahui pasien kita tergolong iskemik atau hemoragik? Kita bisa melihat dari keterangan yang diberikan oleh rumah sakit pada saat pasien pulang dari rumah sakit. Nah, dari situ biasanya kita bisa melihat rekomendasi yang disertakan, obat-obat, kemudian MRI. Nah, itu bisa menjadikan acuan kita. Nah, kalau untuk peserta pemula, saya tidak menyarankan memegang kasus di hemoragik atau pecahnya pembuluh darah menuju ke otak. Yang saya rekomendasikan adalah iskemik atau penyumbatan. Kenapa? Karena iskemik menurut saya relatif lebih mudah untuk ditangani. Oke, untuk iskemik sebetulnya ada istilah
TIA, TIA, transient ischemic attack. Jadi iskemik yang sifatnya transient. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jenis stroke ada dua, yaitu iskemik dan hemoragik. Kemudian iskemik artinya penyumbatan, hemoragik artinya pecahnya pembuluh darah menuju ke otak. Nah, yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang baru memegang kasus stroke, semoga tidak kesulitan ya untuk mengidentifikasi kasus pasien kita. Yang saya rekomendasikan adalah iskemik, yaitu penyumbatan. Nah, iskemik itu ada istilah TIA, transient ischemic attack. Jadi sifatnya transient. Jadi serangan iskemik yang bersifat transient. Nah, secara teoritis, jika pasien terkena TIA, maka dia akan pulih dengan sendirinya sekitar secara teoritis 2 kali 24 jam. Jadi selama asam urat, kolesterol, diabetes, tensi dikendalikan, setahu saya 2 kali 24 jam potensi untuk pulih akan semakin tinggi. Nah, ini yang saya rekomendasikan untuk teman-teman. Jadi TIA, kemudian iskemik. Yang hemoragik jangan dipegang dulu karena kasus ini membutuhkan jam terbang yang sangat tinggi. Nah, tensi adalah salah satu item yang harus kita perhatikan, karena tensi atau darah tinggi, hipertensi, ini penyebab yang sering muncul di kasus-kasus stroke. Jadi 4 item yang biasanya saya perhatikan adalah asam urat, kolesterol, diabetes, dan tensi. Nah, tensi ini poin yang utama yang harus kita perhatikan. Jadi asam urat, kolesterol, diabetes itu sifatnya jika ada serangan bisa jam atau hari. Tapi kalau tensi hitungannya bisa menit atau bisa detik. Jadi begitu misalnya emosi kita terganggu, tensi kita naik, maka banyak kasus tiba-tiba terkena serangan stroke. Di handout yang kemarin sudah saya bagikan, secara teoritis saya memiliki 3 perspektif tentang stroke, yaitu tentang stroke dari perspektif medis, psikis, dan agama atau spiritual. Sekali lagi, dari handout yang kemarin saya bagikan, saya membagi stroke menjadi 3 perspektif, yaitu perspektif medis, perspektif psikis, dan perspektif agama. Nah, kalau perspektif medis, saya menggunakan 4 alat ukur, yaitu asam urat, kolesterol, diabetes, dan tensi. Artinya kalau tensinya sudah tinggi, itu punya potensi untuk terkena stroke, meskipun asam urat, kolesterol, diabetesnya stabil atau normal. Nah, bagaimana dengan tensi tinggi kemudian kolesterol tinggi? Nah, potensinya semakin tinggi. Kenapa? Karena kolesterol itu yang bisa menyumbat pembuluh darah kita. Jadi tensi tinggi, kolesterol tinggi, maka persentase untuk terkena stroke biasanya sangat tinggi. Nah, asam urat, kolesterol, nah kontribusinya semakin tinggi lagi. Jadi tensi aja sudah bisa bikin kita stroke, apalagi kalau tensi dan kolesterol. Makanya cara menghindari menurut saya supaya tidak terkena serangan stroke adalah rajin periksa ke apotek atau lab terdekat. Kalau apotek itu hanya memeriksa 4 item yang saya sebutkan itu tadi, asam urat, kolesterol, diabetes, tensi. Kalau di laboratorium biasanya lengkap, tapi butuh sekitar 1 atau 2 hari hasilnya baru keluar. Sementara yang kita butuhkan cuma 4 item. Nah, saya biasanya merekomendasikan di apotek, karena tinggal coblos, darah keluar, masukin alat, sekitar 5 menit sudah selesai. Artinya sudah dapat hasilnya. Nah, ini sangat sederhana, tapi insya Allah menyelamatkan. Karena banyak kasus orang cenderung mengabaikan sinyal tensi yang tinggi. Jadi misalnya kepala kita sering pusing, migrain, kemudian vertigo. Itu sebenarnya menurut saya adalah sinyal awal bahwa kita bisa jadi ada ancaman untuk terkena stroke. Nah, yang berkaitan dengan TIA, transient ischemic attack, itu sebetulnya sinyal tubuh.
sinyal tubuh bahwa sudah ada sesuatu yang nggak benar dalam tubuh kita. Walaupun jika kita kendalikan itu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, secara teoritis bisa pulih lagi. Tetapi biasanya akan segera diikuti dengan serangan yang lebih hebat lagi. Maka sinyal tubuh yang berupa vertigo atau migrain itu harus kita perhatikan betul agar kita terhindar dari serangan stroke. Nah, tadi sudah kita singgung tentang perspektif stroke dari medis, yaitu dengan indikator asam urat, kolesterol, diabetes, tensi. Nah, tensi standarnya normalnya sekitar 120, asam urat itu sekitar 6 atau 7. Kemudian kolesterol kurang dari 180, gula darah sekitar 120-140. Nah, kalau kita sudah mengetahui tubuh kita nggak stabil, maka solusinya ya harus segera distabilkan. Misalnya teman-teman menggunakan herbal-herbal yang direkomendasikan oleh teman-teman herbalis. Nah, itu salah satu teknik yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya stroke. Nah, bagaimana dengan perspektif psikis? Jadi tadi saya menjelaskan tentang perspektif stroke dari sisi medis. Saya menggunakan 4 alat ukur, asam urat, kolesterol, diabetes, tensi. Nah, untuk perspektif stroke dari sisi psikis, maka kita mengenal istilah kelumpuhan atau kebutaan atau berkurangnya pendengaran. Jadi histeria kelumpuhan. Jadi histeria kelumpuhan itu sering mirip gejalanya dengan stroke. Jadi tangan tidak bergerak, salah satunya. Jadi kanan atau kiri doang, kaki kanan atau kiri doang, atau tidak bergerak sama sekali. Nah, bagi orang awam itu menganggap sebagai stroke, padahal itu bukan stroke. Bagi disiplin ilmu psikologi itu disebut histeria kelumpuhan. Jadi peristiwa psikis yang bisa menyebabkan muncul gangguan kelumpuhan. Nah, ini butuh istilahnya butuh literatur, butuh jam terbang untuk bisa membedakan stroke ini dari perspektif medis atau psikis. Nah, yang ketiga, stroke dari perspektif metafisika. Jadi banyak kejadian orang tiba-tiba stroke, sementara asam urat, kolesterol, diabetes, tensi nggak ada masalah, kemudian emosi juga stabil, tidak ada fluktuasi. Nah, ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, fenomena ini menurut saya bisa didekati dengan perspektif agama. Nah, kelumpuhan yang disebabkan karena perspektif agama atau metafisika ini biasanya berkaitan dengan gangguan jin yang kita